Jakarta yang kini berubah menjadi daerah khusus Jakarta punya peran penting sebagai kota global yang mampu mengintegrasikan ekonomi transnasional untuk menarik barang, sumber daya manusia, modal, gagasan, dan juga informasi secara global. Tentu membutuhkan sosok pemimpin yang gak kaleng-kaleng, yang mampu menjawab tantangan global dan juga mampu menyelesaikan masalah kompleksitas kota. Dan pastinya punya sepak terjang yang nggak perlu diragukan lagi. Nah, dari ketiga calon gubernur Jakarta yang sudah kita saksikan di debat pertama kemarin, kira-kira siapakah yang paling layak menjadi the next gubernur Jakarta? Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan Program pemerintah ketiga itu control population, di mana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitas. Mana dengan Gensi dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gensi supaya dia tidak di PHK. Nah, dari debat pertama calon gubernur Jakarta kemarin, ada 3 topik yang menurutku ini cukup krusial untuk diselesaikan, yaitu terkait dengan ketimpangan gender di dalam lapangan pekerjaan, kemudian masalah transportasi dan kemacetan, dan juga adalah masalah sumber daya manusia. Ya, terkait dengan isu ketimpangan gender di dalam lapangan pekerjaan, di mana dilihat dari sisi partisipasi angkatan kerja, perempuan ini berada di angka 50,12% dibandingkan tingkat partisipasi laki-laki yang jauh melampaui, yaitu di angka 80,25%. Ketika ditanya masalah ketimpangan angkatan kerja pada perempuan, Ridwan Kamil ini malah menjawab dengan mengakomodir sekolah emak-emak dengan kurikulum ekonomi keluarga, begitu. Kemungkinan besar Ridwan Kamil ini akan membuka peluang sebesar-besarnya untuk memberikan akses kepada sektor informal, begitu. Apalagi dia ini juga akan memberikan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga, gitu ya. Mungkin emak-emak ini dipersiapkan supaya bisa mandiri secara finansial lewat sektor informal dan menjadi wira swasta, begitu. Ya, memang kelihatannya bekerja di dalam sektor informal ini memiliki jam kerja yang fleksibel, begitu. Tapi kenyataannya di lapangan bekerja di sektor informal itu juga malah bisa jadi punya jam kerja yang lebih panjang dan penghasilan yang mungkin bisa jadi lebih rendah gitu atau tidak menentu, begitu kan. Dan ini juga suatu tantangan yang akan dihadapi oleh perempuan jika bekerja di sektor informal, begitu. Apalagi perempuan ini kan memiliki beban ganda, yaitu selain dia bekerja, dia juga mengurus rumah tangga dan juga mengasuh anak gitu. Jadi jika perempuan ini memang diproyeksikan untuk bisa bekerja di sektor informal, ya ini harus mendapat perhatian yang serius juga gitu. Dan juga selain itu tantangan lainnya ya juga harus mampu mengembangkan kemampuan ekonomi digitalnya begitu, supaya usahanya ini bisa berkembang lebih jauh lagi karena terbuka akses yang lebih luas. Sementara cagup nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun, dia ini menekankan pentingnya bersikap adil terkait isu ketimpangan gender, dan dia juga menyerukan Dinas Tenaga Kerja supaya bisa bersikap transparan agar bisa menginformasikan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta. Dan untuk cagup nomor urut 3, Pramono Anung, dia ini berinisiasi untuk melakukan langkah kerja nyata, yaitu melakukan job fair selama 3 bulan sekali, agar menaikkan angka partisipasi kerja pada wanita dan juga bisa meminimalisir angka pengangguran begitu. Ya memang dengan adanya job fair, hal ini memberikan kans yang lebih mudah untuk mempertemukan langsung pihak pencari kerja dan juga pihak pemberi kerja. Begitu, ditambah lagi akan diagendakan pula balai pelatihan yang khusus memberikan skill-skill yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Ya, diharapkan agenda ini bisa berprogres dan memberikan dampak yang signifikan. Ya, sebetulnya kalau kita mau membahas masalah kesenjangan antar gender, ya ini bukan hanya terjadi dalam partisipasi angkatan kerja saja gitu, tetapi juga terkait dengan masalah kesetaraan upah dan pemberdayaan di dunia kerja, di mana laki-laki ini cenderung lebih berdaya dibandingkan perempuan, dan perempuan ini rata-rata menerima upah sebesar 80% dari upah yang diterima oleh laki-laki, dan diharapkan kedepannya adanya perlindungan
perlindungan hukum bagi kaum perempuan, baik pekerja informal maupun formal, sehingga pemerintah memiliki upaya-upaya agar bisa mengakhiri segala kesenjangan antar gender, khususnya dalam akses kerja, dan juga mampu untuk mengentaskan kemiskinan bagi perempuan di Indonesia. Next, kita lanjut tema kedua, yaitu membahas masalah sehari-hari yang terjadi di Jakarta, apalagi kalau bukan masalah kemacetan. Berikut juga termasuk transportasi yang terintegrasi. Nah, ketika ditanya mengenai program strategis apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan untuk mengatasi kemacetan, para cagup ini itu punya jawaban andalannya masing-masing. Ya, intinya dari cagup nomor 2 ini, Dharma Pongrekun, itu dia ingin agar transportasi itu bisa terkonsolidasi dengan pusat-pusat sarana prasarana seperti sekolah, pasar, tempat tinggal, begitu. Ya, pokoknya fungsi public transport as usual, begitulah. Nah, kalau Ridwan Kamil ini sedikit berbeda dengan yang lainnya, karena idenya ini cukup out of the box begitu ya. Jadi Ridwan Kamil itu dia akan berinovasi untuk membuat riverway di 13 titik di Jakarta gitu. Kebayang nggak sih konsepnya itu seperti apa begitu? Nah, terkait ide riverway tersebut, ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu. Ada pihak-pihak yang merasa denial gitu karena merasa kayaknya nggak mungkin gitu loh, karena melihat kondisi sungai-sungai di Jakarta ya kita tahu sendirilah gitu kan, memang tantangannya juga berat gitu, seperti misalnya kondisi sedimentasi sungai yang tinggi, terus juga sampah-sampah yang masih berserakan begitu, terus juga ketinggian arus sungai yang kadang tidak stabil begitu, dan ini mungkin agak cukup riskan begitu ya dengan adanya moda transportasi air. Jadi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ya mungkin kesiapan infrastrukturnya begitu. Ada lagi nih ide Ridwan Kamil untuk mengatasi kemacetan dengan membatasi pergerakan atau mobilitas warga begitu. Jadi menurut beliau ini, orang Jaksel itu ya harus kerja ya di Jaksel aja gitu, nggak perlu mobile kemana-mana begitu, dan nge-mallnya juga ya di Jaksel aja begitu. Terus bagi orang Jaktim juga ya udah kerjanya juga di Jaktim aja, nggak perlu ke pusat begitu kan. Dan ini tuh cukup membuat orang bertanya-tanya juga sebetulnya gitu, apakah ini akan dilakukan sistem zonasi begitu? Karena pada kenyataannya setiap hari yang datang ke Jakarta itu juga belum tentu orang-orang Jakarta semua begitu. Ada sekitar 4,5 juta warga yang datang ke Jakarta itu dari area Jabodetabek. Mereka ini datang untuk bekerja dan sekolah. Jadi sebetulnya hal ini ya wajar aja gitu, mengingat Jakarta ini kan memang kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga sebagai penyumbang PDB nasional teratas begitu. Ya makanya Jakarta menjadi magnet bagi para pekerja. Selain itu, Jakarta ini juga memainkan peran penting di dalam perdagangan dan perniagaan internasional. Banyak sekali kantor-kantor pusat dari perusahaan global itu yang berdomisili di Jakarta. Selain itu juga Jakarta banyak menampung perusahaan multinasional, bank, dan juga bursa saham begitu. Jadi nggak kebayang lah pokoknya aktivitas bisnisnya itu sangat padat begitu ya. Tetapi kalau misalkan mobilitas warganya atau pekerjanya itu dibatasi gitu, aku nggak kebayang sih ya teknisnya seperti apa begitu. Dan sebetulnya mobilitas Jakarta yang tinggi itu adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang baik. Ya semoga aja gubernur yang baru ini bisa mengatasi kemacetan dengan langkah yang tepat sasaran. Sedangkan cagup nomor urut 3, Pak Pramono Anung, akan membangun Trans Jabodetabek untuk mengurangi kendaraan yang masuk ke Jakarta, supaya para komuter ini bisa menaiki Trans Jabodetabek ke area Jakarta. Termasuk memberikan tiket gratis bagi 15 golongan yang akan menaiki Trans Jabodetabek, LRT, dan MRT. Yups, bener banget. Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta itu adalah banyaknya kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Mayoritas warga Jabodetabek itu menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta. Bahkan data BPS menyebut sebanyak 79% warga Jabodetabek atau sekitar 3,48 juta yang menggunakan kendaraan pribadi ke Jakarta. Mereka lebih memilih naik kendaraan pribadi ketimbang naik public transport. Dan hanya sekitar 19,5% warga Jabodetabek itu yang memilih naik public transport.
transport. Oleh karena itu, dengan adanya program-program yang menarik minat para warga Jabodetabek yang seperti dicanangkan oleh Pak Pramono Anung, ini bagus sekali ya, supaya tingkat daya tarik public transport itu lebih meningkat peminatnya begitu dia, dengan diadakan seperti tadi disebutkan adanya Trans Jabodetabek yang lebih menjangkau wilayah aglomerasi, ditambah lagi harga tiket yang affordable bahkan gratis, itu pasti akan semakin menarik minat warga Jabodetabek untuk mau naik public transport. Apalagi kalau sarana prasarana di Jakarta itu juga menunjang ramah lingkungan, seperti misalnya kayak trotoar yang ada di kawasan Jakarta itu dibuat senyaman mungkin bagi pejalan kaki, bagi siapapun orang yang lalu lalang di sana. Selain itu juga pentingnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan di seluruh public transport di Jakarta. Selain akan membangun Trans Jabodetabek, Pak Pramono Anung itu juga akan menerapkan yang namanya WFA, Work From Anywhere, untuk menghindari kemacetan. Nah, ini tuh memang sudah menjadi tren di kalangan para pekerja di Jakarta. Jadi semenjak adanya COVID-19, bahkan sebelumnya para kantor-kantor startup itu memang sudah menerapkan adanya WFA. Ya, di samping meningkatkan produktivitas, karena para pekerja ini bebas memilih tempat yang menurut mereka nyaman sesuai gaya hidup mereka juga bisa memiliki work-life balance begitu, waktu yang fleksibel dan juga meminimalisir adanya pressure gitu kan. Dan ini tuh bisa menjaga kesehatan mental para pekerja. Ya, sedikit masukan mungkin untuk menambah akses spot-spot untuk para pekerja WFA, kita bisa memanfaatkan gedung-gedung yang ada di Jakarta yang udah lama nggak terpakai, mungkin bisa untuk dipoles lagi sehingga menarik dan membuat ruang yang nyaman untuk WFA bekerja. Ya, tema ketiga ini juga nggak kalah serunya, membahas tentang sumber daya manusia. Masing-masing cagup ini ditantang untuk memberikan jawaban yang real terkait cara membangun SDM, dilihat dari cara mereka menempatkan kelurahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia. Ya, di sini Pak Pram akan memproyeksikan Jakarta sebagai kota global yang masuk dalam 50 besar dunia dari sebelumnya berada di peringkat 74 dari 156 negara. Dan Pak Pram ini memang sadar betul bahwa Jakarta sebagai kota global itu punya kekuatan ekonomi sebagai major financial center, di mana Jakarta ini seringkali dijadikan tempat-tempat kantor pusat bagi banyak bisnis. Oleh karena itu, Pak Pram akan fokus untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusianya dengan tetap mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga KJMU untuk mahasiswa. Dan bahkan dia juga berkomitmen untuk mengagendakan job fair selama 3 bulan sekali yang khusus untuk memberdayakan manusianya. Dan untuk meningkatkan mutu SDM di level kelurahan, Pak Pram ini akan membangun yang namanya Balai Rakyat, tempat di mana kebudayaan dan kegotong royongan diciptakan dan bahkan bisa dijadikan fasilitas bagi warga untuk melakukan acara hajatan. Dan sebenarnya hal ini sesuai dengan spirit Global City, yaitu inclusivity, innovative, and creativity. Jadi dengan adanya Balai Rakyat bisa dijadikan wadah bagi warga untuk berinovasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang teknologi, seni, dan budaya, bisa juga menciptakan interaksi multicultural dan juga bisa mendorong warga untuk berpartisipasi aktif melalui program-program inklusif yang fokus pada penguatan SDM yang berkarakter inovatif dan mandiri. So, pembangunan di level kelurahan melalui adanya Balai Rakyat ini bukan hanya penting tetapi juga esensial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya inklusif tetapi juga adil. Berbeda halnya dengan Pak Pramono Anung, Pak Ridwan Kamil ini untuk membangun SDM di level kelurahan, dia ini akan mendemokratisasikan pihak RT RW untuk bisa mendesain sendiri konsep global city-nya dengan menganggarkan 200 juta per RW di total selama 5 tahun sebesar 1 miliar. Nah, dalam hal ini mungkin perlu juga adanya kesamaan persepsi antar masing-masing RT RW supaya vision, goals, dan outputnya juga sama. Begitu, dan perlu juga penting untuk dilakukan pengawasan juga untuk operasionalnya, karena ya jangan sampai kecolongan seperti kejadian yang udah-udah seperti misalnya. Nah, untuk cagup nomor urut 2 Pak Dharma Pangregon,
terkait dengan cara membangun SDM di Jakarta. Dia ini akan fokus untuk membenahi masalah persaingan di dunia kerja dan akan mendahulukan pekerja yang punya KTP Jakarta. Ya, membangun Jakarta dengan segala kompleksitasnya memang bukanlah hal yang mudah. Jakarta dicintai bukan hanya oleh warganya sendiri, tetapi bagi para pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Jakarta sebagai kota global adalah entitas dinamis yang memiliki keunggulan ekonomi, kekayaan budaya, signifikansi politik, infrastruktur yang canggih, dan berkomitmen terhadap penelitian yang inovatif, dan juga memiliki SDM unggul yang mampu bersaing di kancah global. Nah, dari ketiga calon gubernur daerah khusus Jakarta, siapa sih idola kalian? Coba tulis di bawah komen ya.